Masya Allah. Apa kata Ibnu Qayyim? Sungguhnya maksiat bermula dari mata. Ketika mata dibuka, maka nampaklah semua hal, maka dia akan letih sendiri untuk menyelesaikan apa yang ia nampakkan. Mata ini ketika dia melihat semuanya, maka dia akan letih. Dan mata harus dijaga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin dan mukminat. Qul lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka, yughad. Dan ini musibah di zaman kita sekarang karena zaman fitnah. Apa kata salaf? Hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat, kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kalau seandainya tidak ada di rumahnya maksiat pula, karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang Masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika ditimpakan seperti itu? Pertama adalah menghadirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla dalam diri. Besaran. Abdi aja'altani ahwanan nazirina ilai. Hambaku, apakah engkau menjadikan aku zat yang paling rendah di matamu? Jika seandainya engkau berada sama orang tua engkau, engkau tidak akan berani berbuat maksiat. Jika seandainya engkau bersama orang, engkau tidak berani berbuat maksiat. Akan tetapi ketika engkau bersama aku, engkau berbuat maksiat. Engkau letakkan diriku di bawah orang-orang tersebut. Aku mencintai engkau dengan nikmat, sedangkan engkau membenciku dengan maksiat. Aku turunkan kepada engkau kebaikan dan engkau memberiku seluruh keburukan. Jadi menghadirkan kebesaran Allah Azza wa Jal. La tunzur, janganlah lihat apa yang engkau perbuat dari maksiat, akan tapi lihat kepada siapa engkau berbuat maksiat kepada Allah. Tapi lihat kepada siapa engkau berbuat maksiat. Jadi hendaklah mengagungkan keberadaan Allah. Makanya ilmu yang paling tertinggi di dalam agama Islam adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, menghadirkan itu di dalam kehidupan. Itu satu. Dan yang kedua, memberikan keyakinan kepada kalbu, ke dalam hati, bahwa apa yang dipandang tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan, bahkan yang dia dapatkan adalah dosa. Semua dosa, apa yang kita pandang tidak akan memberikan apa-apa kecuali hanya kesibukan diri untuk memikirkan tersebut dan lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kalau seandainya kita tidak lihat tidak merugi, akan tapi dia adalah waswas syaitan. Dia adalah khutuwatus syaitan, langkah syaitan yang menggoda, yang harus kita berlindung kepadanya. Dan yang ketiga, berarti kita ditimpakan oleh sebuah penyakit, yaitu maradus syahawat, penyakit syahwat. Berarti seseorang tersebut ditimpakan penyakit syahwat. Manusia kebanyakannya ditimpa dua penyakit, penyakit syahwat atau syubhat. Orang yang seperti kita ini, yang ditanyakan seperti itu, adalah penyakit, ditimpakan penyakit syahwat. Maka membersihkannya, sabunlah ia dengan istighfar. Kalau memang sulit untuk istighfar, maka panaskan ia dengan bersempoh dan bertawakal kepada Allah Aziz dan Jalal. Jika seandainya juga tidak bisa, maka hendaklah dibelikan pembersih
Kalau tidak cukup untuk pembersih pakaian, maka pembersih lantai dengan bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal dengan mengakui kelemahan diri dan membesarkan dan mengagungkan Allah Azza wa Jal. Jadi hendaklah seorang muslim benar-benar penyakit hatinya itu harus diobat. Ibnul Qayyim rahimahullah mengarang kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi, jawaban yang puas bagi orang yang bertanya untuk sebuah obat yang bisa menyembuhkan, atau dalam karangannya dengan judulnya yang berbeda tapi buku yang sama, yaitu Ad-Da' wa Dawa, obat dan penyakitnya atau penyakit dan obatnya. Dan itu buku tersebut menerangkan tentang jawaban dari pertanyaan yang ditanya oleh saudara kita ini. Wallahu ta'ala